Sekolah SD Tagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga di pagi yang berbahagia kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu. Walaupun yang ngaji banyak namun sedikit. Kira-kira lebih banyak manusianya apa malaikatnya? Napa pada meriksani? Nggih. Insyaallah saat ini banyak malaikat yang sedang berada di sekeliling kita. Maka ibu-ibu bersyukur punya kanca ngaji dari kalangan malaikat. Kedua kalinya semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya serta umatnya sekalian. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, tema yang akan kita bahas adalah anak adalah perhiasan. Napa Bu? Anak adalah perhiasan. Kok bisa Pak Ustadz? Biasanya kan perhiasan itu identik dengan apa? Emas, terus permata, terus berlian, baik berupa kalung, berupa gelang, apa maning? Cincin, apa maning? Anting, dan yang lain sebagainya. Namun ada sebuah perhiasan lain yang jarang diketahui oleh sebagian manusia. Dan bahkan perhiasan ini jauh lebih indah, jauh lebih berharga daripada perhiasan emas, perak, dan yang lainnya.
Apa itu? Perhiasan yang dimaksud adalah anak. Napa Bu? Anak. Apa buktinya Pak Ustaz? Kok anak adalah perhiasan? Jere siapa? Jawabannya jere siapa? Jere Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Surat apa Bu? Al-Kahfi ayat 46. Ayat berapa? 46. Allah berfirman, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Harta itu dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Anak dan harta adalah perhiasan dunia. Anak adalah perhiasan. Kita akan membahasnya menjadi 2 poin utama. Berapa poin, Bu? 2 poin. Biasanya perhiasan itu manfaatnya apa? 1. Keindahan. 2. Investasi. Apa yang pertama? Keindahan. Yang kedua, investasi. Yang pertama, keindahan. Anak-anak kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai qurrata a'yun. Qurrata a'yun sinapa? Penyejuk mata. Maksudnya kalau kita melihatnya rasanya senang, bukan sepet. Habis pulang kerja melihat anak, rasa capeknya hilang. Bahkan seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri rahimahullah. Siapa Bu? Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, wallahi ma syai'un aqarra min 'ainil muslim min an yara waladan aw walada waladin muti'an lillah. Jadi pemandangan yang paling indah di muka bumi ini bukan
bukan gunung yang menjulang tinggi, bukan sawah yang berwarna hijau, kuning nek panen, bukan pantai yang terbentang biru, tapi pemandangan yang paling indah di muka bumi adalah melihat anak, melihat istri, melihat suami taat kepada Allah. Inilah pemandangan yang paling indah. Jadi kalau ibu-ibu ditanya apa pemandangan yang paling indah, jawabannya ketika melihat keluarga taat kepada Allah. Mata akan senang melihatnya. Kalau matanya senang, terus menyebar kemana? Ke hati. Dari mata turun ke hati. Next, sebaliknya, kalau kita melihat anak kita kok sepet, anak kita jauh dari Allah, maka akan membuat hati kita sedih. Makanya kita harus berusaha menjaga keindahan, menjaga kecantikan yang ada di dalam diri anak-anak kita. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Ada sebuah doa. Nggak apa-apa? Sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih dari Imam Ahmad. Bahkan menurut sebagian ulama, doa ini dikenal dengan doa awet muda. Tuh, pas ke. Doa ini ada kisahnya. Jadi ketika Rasulullah SAW mendoakan dengan doa ini kepada salah seorang sahabat beliau, sahabat ini umurnya sampai 100 tahun lebih. Umurnya pinten? 100 tahun. Uban sih nopo? Rambut putih ya, hanya sedikit. Walam yanqabid wajhuhu hatta mata, keriputnya langka sampai dia mati. Apa doanya?
Saya baca, nanti ikuti. Allahumma jammilhu wa adim jamalahu. Samun abal mari. Allahumma jammilhu wa adim jamalahu. Sebisan mari. Allahumma jammilhu wa adim jamalahu. Sama ditulis. Allahumma, ya Allah. Jadi mintanya sama siapa? Sama Allah. Jamilhu, indahkanlah dia. Kalau kita mendoakan anak, berarti dia adalah anak. Kalau suami, boleh nggak? Yang dituju suami, boleh. Kalau yang dituju istri, jamil ha, jamil ha. Ya Allah, indahkanlah dia, wa adim, dan awetkanlah jamalahu, keindahan yang ada pada dirinya. Ya Allah, indahkanlah dia dan awetkan keindahan yang ada dalam dirinya. Pak Ustadz, kalau sekalian gimana? Untuk saya, untuk suami, untuk anak, bahkan untuk satu keluarga besar. Pakainya nopo? Nah, Allahumma jammilna wa adim jamalana. Siap dibaca? Siap, Bu? Monggo ketika waktu mustajab bisa dibaca. Allahumma jammilhu wa adim jamalahu. Semoga dengan doa ini anak kita, suami kita, istri kita selalu indah. Walaupun nggak pakai skin care, walaupun jarang perawatan, tapi dia skincare-nya pakai apa? Air wudhu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Inilah poin yang pertama. Karakter perhiasan adalah indah. Karakter yang betul. Biasanya setiap perhiasan itu berharga dan bahkan sering diinvestasikan.
investasi sih nopo? Investasi. Gampangane ditabung. Nopo? Ditabung. Supaya dapat hasil yang lebih banyak. Dan anak-anak kita adalah investasi yang paling besar yang akan mendatangkan manfaat tidak hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Marilah kita simak sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain sebagainya. Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang yang tiba-tiba derajatnya dinaikkan ketika di surga. Awalnya dia dapat surga tingkatan berapa? Tingkatan rendah, ijik-ijik dinaikkan ke atas. Kaget ya? Kaget. Fayaqul anni li hada. Dari manakah balasan ini ya Allah? Kok tiba-tiba saya dinaikkan? Awalnya dapat kelas ekonomi jadi kelas VIP. Fayuqal, lalu dikatakan kepadanya, bistighfari waladika lak. Itu karena buah istighfar anakmu kepadamu. Bahkan ketika engkau sudah meninggal, anak-anakmu terus beristighfar, meminta ampun kepada Allah untukmu. Inilah investasi yang sesungguhnya. Anak sepintar apapun di dunia ini tidak akan bisa menaikkan kedua orang tuanya di surga. Anak sekaya apapun, ketika memberikan kepada kita harta, benda, perhiasan, tidak sebanding dengan surga. Maka jangan sia-siakan investasi ini. Jangan pernah abaikan investasi ini. Teruslah kita perbanyak apa nih? Perbanyak cara untuk menjadikan anak kita lebih soleh. Dan anak-anak yang sering beristighfar untuk kedua orang tuanya
adalah anak-anak hasil pendidikan yang baik. Kalau anak-anak hasil pendidikan yang tidak baik, jangankan beristighfar untuk kedua orang tuanya, untuk dheweke be ora. Maka semoga dengan ini bisa membuka hati kita untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam mendidik anak-anak kita, karena anak kita adalah perhiasan. Yang pertama harus dijaga apanya? Keindahannya. Yang kedua dijaga pendidikannya, karena anak adalah investasi yang paling besar. Itulah sedikit yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah menerima amal saleh kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.